Ini suara kami udah muncul. Loh, Kak. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar titik berat ya. Titik berat itu dalam fisika masuknya ke dalam bab apa ya? Keseimbangan ya atau kinematika gerak. Kita mau buka materi ini dulu ya, titik berat. Nah, secara teori, Ya, Kak. titik berat adalah titik tangkap gaya gravitasi. Bentar, dah. Gaya gravitasi resultan yang bekerja pada seluruh partikel benda. Sering disebut pusat gravitasi. Sementara itu, pusat massa adalah titik di mana seluruh massa benda dianggap terpusat yang posisinya tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi contohnya begini, kalau di kotak standar seperti ini, kan ketahuan tuh titik beratnya di mana. Tengah. Tengah ya, gampang banget. Ini kan pelajaran anak SD lah, karena secara penampakan juga udah ketahuan di sini tuh tengah. Kurang tengah di sini, nah, sini. Sekarang yang berikutnya nih, kalau misalkan titik lingkaran, itu juga secara visual atau visual nggak secara penampakan gampang banget kan, di tengah-tengah seperti ini tuh. Nah, begitu tengah-tengah. Begitu juga yang bentuknya tuh simetris kayak begini nih. Nah, kayak gini ya, seperti apa sih ini kalau lambang partai gitu ya, segi lima ya. Jadi kami pengen analogikan dulu nih, analogikan dari beberapa bidang yang simetris. Kalau simetris nggak artinya semua sisi-sisinya sama ya. Kalau lingkaran kan juga sama tuh, dari titik pusat ke keliling itu jadi-jadinya sama semua tuh, gitu. Sama semuanya. Nah, berarti kita sepakat titik massa yang paling kelihatan itu ya di sini nih. Nah, gitu. Yang warna hijau. Hijau. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau misalkan bangunannya itu terdiri dari dua bangunan ya. Contoh nih, ini ditambah, nah ini. Coba dari Putra sendiri, bangunan apa nih contohnya seperti ini, yang sering kita temui, yang ada di bawah. Persegi. Pasti segitiga. Bangunan rumah ya. Urus. Yang pertama nih, sifat bangunannya persegi panjang namanya, bukan persegi. Persegi panjang ditambah persegi. Karena persegi itu adalah sisi-sisi yang jumlah panjangnya sama. Maksudnya bukan jumlah panjang, nilai panjangnya sama. Masuk ke sini lagi nih. Nah, beberapa bangunan nggak simetris ya. Contoh bangunan yang berbentuk lingkaran kepotong. Namanya apa namanya tuh? Juring ya, juring. Nah, kayak begini nih, lingkaran kepotong, juring lingkaran. Terus belah ketupat, persegi panjang, garis lurus dari sebuah segitiga, terus setengah lingkaran gitu ya. Titik pusat masanya itu berbeda-beda, titik letak titik beratnya tuh. Nah, ini sudah diketahui oleh beberapa ilmuwan matematik ya.
Letak titik berat di sebuah segitiga tidak beraturan itu sepertiga kali tinggi. Terus untuk jajaran genjang belah ketupat, persegi bersegi panjang setengah dari tinggi. Bidang juru lingkaran adanya 2/3 dikali jari-jari, dikali tali busur AB, dibagi busur AB. Nah, bidang setengah lingkaran 4/3 R per pi. Nah, ini jadi nggak ada di pelajaran SD SMP ya, adanya di SMA nih. Kalau di SD sama SMP mungkin gini aja dong, dong mudah gitu ya. Tapi di matematika, di fisika SMA kelas 11 sudah masuk ke perpaduan dua bangunan. Sampai sini orang mau ditanyain. Tidak, Kak. Langsung lanjut ke contoh soal dulu nih. Nah, biar punya gambaran. Soal pertama, tentukan koordinat titik berat susunan 6 buah kawat tipis berikut ini dengan acuan titik nol. Acuan titik nol itu yang koordinat kartesius ya, yang ada di bawah sini. Nah, ini kawatnya ada berapa itu? Satu, yang 4 senti ini. Tunggu. Ini nomor 4 ya, bukan 4. Satu, berupa kawat merah vertikal. Dua, kawat merah vertikal. Tiga, yang panjang ini. Yang panjangnya itu 80. Lima itu yang panjangnya berapa? 20 kurang 20, 40 ya. Ini sampai besarin lagi. Terus yang nomor 4 itu 20 ya. Nomor 6 itu 20 juga. Tapi posisinya berbeda-beda nih. Titik acuannya di 0,0 koordinat kartesius. Dengan koordinat kartesius 80 yang maksimum X, 60 yang Y. Oke, kita hitung pembahasannya. Nah, kita hitung dulu nih. Untuk L1, panjang 1 kan 20. X1-nya itu 20 ya nih, lihat jadi koordinat titik X. Terus Y1-nya di tengah-tengah, nah di sini. Nah, jadi kita didata dulu nih 20 panjangnya, terus koordinat titik X-nya 20 di sini, Y-nya itu setengah dari panjang vertikal, jadi 10 di sini tengah-tengah. Begitupun yang kedua, ininya posisinya di panjang 20 tetap, X2-nya 60 ya, karena ada titik 60, terus Y2-nya itu 10 nih di sini. Sampai L6 ya, L6-nya itu 20. Gimana kalau L3 Kak? Nah, berarti 80 nih di sini depannya 80. Terus X1-nya, X3-nya itu 40 ada di sini ya titik tengah tuh. Untuk Y3-nya ada di 20 ya, panjangnya 20. Di titik 20. Setelah itu kita masukin gabungannya tuh. Panjang satu dikali X1 ditambah L2 kali X2 ditambah L3 kali X3 ditambah X4 kali X4 sampai L6 kali X5. Dibagi dengan panjang yang semua eh, kawat ya. Nanti didapat nih nilai X-nya adalah 40. Terus untuk nilainya juga sama seperti itu. Dapatlah nilai 40 dengan 24. Berarti koordinatnya ada di mana? Kalau 40 sama 24. Nomor 24. 40 24. koma 24 adanya di sini ya. Nah, di sini nih. Kan di sini 30 ya, 24 di sini nih. Oh. Kenapa 40? Karena di sini 40. Berarti ada di titik yang sini. Nah, ini. Koordinat titik berat atau titik massa, titik berat ya. Nanti kami juga punya soal yang seperti itu nih, tapi agak banyak tuh ya, sama ya. Ini ada panjangnya, kita nanti di sini L1, terus ini L2, L3, L4. Nanti titik beratnya di mana gitu. Oke, ini untuk garis ya. Sekarang yang kedua yang bidang dulu. Biar sama-sama kita langsung praktek soal aja. Nah, nih. Kan bidang nih, tentukan letak titik berat bangun berupa luas berikut dihitung dari bidang alasnya. Nah, ini warnanya apa nih? Yang atas warnanya apa? Tahu nggak? Biru ya.
biru, Yang bawah hitam. hitam. Nah, yang hitam itu nanti kita kasih warna nih di sini. Nah, di sini kasih satu, kasih identitas satu, di sini dua. Setelah itu kita langsung, kalau di sini nggak ikut sih ya. Nah, dari luasnya dulu nih, luas yang hitam dulu nih, 20 karena 40 dikurangi 20 dikali 60 hasilnya jadi 1.200. Terus yang warna biru, luasnya 20 ya, di sini kalian 80 dikurangi 60 20 dikali 60 sama juga dengan 1.200 juga. Nah, terus untuk eh, titik tengah bidang Y ya, di sini ada 30 di sini tuh. Berarti Y1 ya 30. Untuk yang Y2 itu adanya di sini nih, 70 tuh, ya, 70. Nah, karena pertanyaannya, oh tunggu dia nggak hitung sumbu X ya. Kalau X ini di sini ada 30 juga di sini harusnya. Nah, di sini nih yang, oh di sini nggak nulis Y ya, tapi nggak bisa nulis X, tapi yang Y. Oh, dari bidang alasnya, berarti titik Y aja nih. Berarti ada di 50 cm. 50 cm ada di mana? Di sini. Nah, di sini nih titik. Titik X-nya nanti bisa dicari juga menggunakan metode yang sama seperti ini. Caranya luas area yang Y dikali titik Y ditambah luas area yang kedua dikali titik Y-nya 2 dibagi dengan luas ya. Nah, perbedaannya antara yang tadi panjang dengan luas apa di bawahnya itu dibagi itu ya. Yang tadi dibagi panjang, yang kedua dibagi dengan jumlah luas. Gitu. Oke nih, kami kasih contoh soal aja, nanti coba Putra kerjain. Kita sama-sama kerjain nih yang ini nih. Menggunakan metode yang tadi dua dulu. Nah ini nih. Habis copy di itu ya, di mana? Paint, di paint. Nah, nomor satu, terus nomor dua di sini. Nah nanti kerjain eh, di space yang kosong ya di sini. Pertanyaannya tentukan koordinat titik berat dari bank berikut dari yang nomor satu dan nomor dua. Oke, silakan. Ya, waktunya eh, 4 menit dan 4 menit ya, 8 menit. Sekarang 7.48 jadi 7.56. Ada pertanyaan? Nah, ini Tidak, kan Kak. jawabannya 4,3 dan 4. Tapi pengen kamu kerjain caranya gitu. Bisa dicoret-coret gitu sini. Atau mau pakai itu aja, pakai buku nanti di foto. Pakai buku aja, Kak. Ya udah.
Kita ikut ASN nggak di sekolah kita? Iya kak, Ikut ASN nggak? enggak.
Nah, untuk nomor satu, untuk mencari koordinat titik X, itu caranya L1 kali X1 ditambah L2 kali X2 ditambah L3 kali X3 ditambah L4 kali X4. Untuk yang Y, L1 kali X kali Y1 ya, ditambah L2 kali Y2 ditambah L3 kali Y3 ditambah L4 kali Y4. Ini juga tetap dibagi dengan total panjang L1 sampai L4. Nah, begitu. Sekarang kita isi satu persatu jawabannya. Untuk L1-nya itu panjangnya 6 ya. Nah, dikali dengan X1-nya, titik tengahnya ya, berarti ada 3 di sini. Ditambah L2, panjangnya itu 4 ya. X2-nya ada di posisi 2 di sini. Ditambah L3, panjangnya itu ada 4. Terus X2-nya itu ada di posisi 6 ya. Ditambah L4, panjangnya 6. X2-nya ada di posisi 6 ya. X4-nya maksudnya. Dibagi dengan 6 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 6. Ini sampai tulis di sini lagi ya. Sama dengan 18 ditambah 8 ditambah 24 ditambah 36. Dibagi 6 tambah 4 10 ditambah 4 14 tambah 6 20. 18 tambah 8 tambah 4 tambah 36 dibagi 20. Nanti Putra juga saya kayak begini ya. Terus jawaban yang bawah L1 kali Y1. L1 ini berarti di sini berapa nih? Panjang 6 ya. Y-nya itu ada di posisi 3 di sini 3. Ditambah L2-nya ada di posisi panjangnya 4 ya. 4. Sama. Dikali Y2-nya ada di posisi 5 ya. Karena di sini kan 3 ya. 3 tambah 2 5. Ditambah L3-nya panjangnya tetap 4 dikali Y3 ada di posisi 6. Iya.
Terus empatnya yang di atas ya, terbalik. Bukan 6, iya betul 6. Empatnya di posisi panjang 6, terus titik tengahnya ada di 3 di sini. Gitu ya. Dibagi dengan 20 juga sama. Hmm. Jadi 18 ditambah 20 ditambah 24 tambah 18 dibagi dengan 20 sama dengan 18 tambah 20 tambah 24 tambah 18 dibagi 20 sama dengan 4 ya. Nah, berarti benar nih kayak begini nih. Gitu. Oke, silakan salin dulu. Caranya seperti itu. Nah, nanti yang nomor 2 nih kami pengen kamu kerjain nih, tapi itu bukan dibagi dengan panjang, tapi luas. Baik, Kak. Nanti di foto nih yang nomor 2 aja KBU dikasih contoh nomor 1. Kak. Ini udah dapet, kalau udah silakan di posting ya di WA. Baik, Kak.
Ya kak. Kita cek jawabannya. Coba lihat, dicek rumusnya dulu ya. Titik X 3/2. Bentar, dicek dulu nih. Kamu bangunannya yang ada 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 berapa bangunan nih di totalnya? Apa kak? Ada berapa bangunan? Tiga. Tiga. Yang pertama lebar tiga, kok kepotong ya? Lebar tiga, terus tinggi empat. Oke, benar. Terus titik ini apa nih? Luas 12, tinggi empat, lebar. Oh, lebar tiga nih. Ini di atas berapa nih? Tiga ini. Potong nih. Ya. Coba di foto lagi nih. Hmm. 5/4/12. 5/4/2. Ini dikurang ya. Ya kak. Karena ada lubang, total luas menjadi 12 kurang 4 8. Titik berat X1 tambah 3 dibagi 2. 1 tambah 3 dibagi 2. Kemudian potong, lihat lagi. 4 dengan 2 nih apa mas ini? 4 dengan 2. Nah ini 6 kali 3/2. Oke, benar ya. 5/4 itu 10/8. Ya benar, boleh deh. Sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga dulu dari soal yang sejenis ya. Jadi ditambah lagi dalam bentuk yang seperti ini nih, nomor tiga ini. Titik berat bidang homogen di bawah ini terhadap titik O. Ya, kalau diminta ada dua titik, berarti X dan Y. Nah, silakan dikerjakan lagi kayak tadi ya. Ini di nomor tiga nih. Nah, nanti kalau udah dikerjain nggak usah difoto ya, tinggal kamu sebutin jawabannya biar KB tulis di sini gitu ya. Baik Nggak kak. usah difoto. Ya, di spelling aja. Di apa namanya tuh? Di dikte. Tuh ya, di WA. Titik.
Pak, oi, lagi makan gitu gitu aja. Enggak. Iya. Oh, luas. Iya. Kayak kak. Oi, ada 10 menit. Udah dapet? Ada. Sudah kak. Coba di dikte biar Kak Bayu yang nulis di sini. Oke, silakan. Wis. Kan pertama kita pisah dulu nih segi panjang satu. Ya. Gambarnya kan satu. Khusus untuk tingginya 10. Jadi Hmm. luasnya 10 kan. Nah, untuk titik beratnya berarti kan di 0,5 sama 5. Untuk Gini. persegi panjang yang dua, panjangnya tuh 5, Hmm. tingginya 2, ya berarti luasnya itu 10 juga. Terus di titik beratnya, mana? X bagian X itu 2,5, bagian Y itu 1. Nah, coba di jadi itu begini ya. Di sini 5, S di sini 5 ya. Di sini, di sini berapa tadi? Satu ya, dan 10 ya. Di sini bangunan satu, ini bangunan dua. Nah, silakan, ayo coba. Dari X, dari X dulu coba. Yang satu nih, A1 itunya 10 berarti 10 ya, 10 dikali kali 0,5. 5 ditambah
Tambah 10 Hmm? dikali 2,5. Yang iya betul ya, 2,5 dikali 2,5 karena setengahnya dari 5. 5. Terus Jadi 20 ya. 10. Yang Y 10 10 kali kali 5 5 ditambah ditambah 10 tambah 1 10 kali 1. satu. Kenapa satu? Karena 2 dibagi satu. Ini 2 bagi 2. Untuk yang X-nya itu jadi 5 ditambah 25 dibagi 20. Terus yang Y berapa? 50 Tambah 10 dibagi 20. Di sini jadi 30. bagi 20 Coret-coret jadi 1,5. kali 5. Terus Bawah 60. berarti 10 bagi 20 jadi ya 3. Kenapa yang atas beda? Ada yang salah nggak coba? Ada Kak. Nah, yang salah di sini kan titik berat ini bukan ini ya. Coba salahnya di mana? Kok salah? 10, berarti titik X-nya salah tuh ya. Ini ya. Atau jawabannya yang salah. Yang benar 1,5 ya. Sama harusnya kan. 1,5,3. Kita cek nih yang bangun pertama itu kan yang kecil ya, 0,5. Yang titik X-nya. Betul, 0,5. Terus yang kedua, titik X-nya bukan di 2,5 nih. Ada di titik 6 ya. Kenapa 6? Karena di sini 1 ditambah 5 ya. Nah, di sini 2,5 ya. Ini 2,5 nih. Di sini kan 2,5. Ditambah 1, jadi berapa? 3,5 di sini. 3,5 kali 10, 35. 35 dibagi 5, jadi 7. Tunggu. 35 tambah 5, 40. Nah, gitu caranya ya. 40 bagi 20. Maka jawabannya yang benar yang ini. Itu 2. Jadi bukan dari ujung sini dicari tengah-tengahnya, tapi dari keseluruhan gitu. Posisi dari titik nol. Begitu. Udah mengerti sekarang Putra ya? Halo Putra. Ya Kak. Jadi bukan 2,5 tapi 3,5. Kenapa 3,5? Karena 5 dibagi 2 berapa? 2,5 ya. Ditambah 1 di sini. Jadi 3,5. Itu posisinya. Di sini kan 2,5, di sini 1. Nah, 3,5. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Cukup cukup jelas ya. Yang X-nya itu berarti 2. Lanjut ke nomor berikutnya. Hasilnya adalah Nah, sekarang yang ada segitiga ya. Jawabannya kan 2,3,8. Ini soal UN, nih. Ujian nasional 18 tahun yang lalu. Coba dikerjain dulu ini yang segitiga. Ingat segitiga itu titik berat bendanya itu sepertiga ya, sepertiga dari tinggi. Nanti kita kerjain bareng-bareng setelah kamu kerjain dulu. Ini di
Hapus dulu. Nah, gitu. Benda bidang homogen pada gambar di bawah ini mempunyai ukuran AB itu angka 13. Terus mempunyai panjang AC-nya itu 4 karena sama dengan ED. Koordinat titik beratnya terhadap titik E alias titik nol. Silakan nih kita dulu. Waktunya 5 menit sampai jam 20.30.
Udah dapet Belum enggak. jawabannya. Coba ditulis lagi, disebutin biar nggak boleh tulis di sini. X ya. Yang satu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kami Yang atas ya. pas. Hmm. Nah, X1 ini berarti luas area dari segitiga. Berapa tuh? Luas segitiga. Luas 4. segitiga 6. Nah, berarti ini dulu ya, tinggi ya, pakai Pitagoras nih. Dari B sampai titik alasnya itu berapa? Berarti akar 13 13 dikurangi dikuat dikurangin 2 kuadrat. 13 kurangin 4 berapa? 9. 9 Iya. itu dikaliin jadi 3. Nah, berarti di sini tingginya 3 tuh. Nah, berarti luas segitiganya setengah dikali alas 4 ya. Dikali 3. Sama dengan berapa? Luas segitiga. 6. 6 cm persegi. Bukan itu. Berarti 6 di sini. 6. Dikali titik yang X berapa? 2 ya. Titik berat dari X yang segitiga. Berarti 2 nih. Karena di sini jaraknya itu dari sini ke sini 2. Karena di sini 4 kan. Sekarang yang bawah nih. Luasnya berapa? Yang persegi panjang. 24. 24. 4 nanti dikali X yang kedua. 2 juga ya. Karena jaraknya di sini 2 tuh. Tengah-tengah. Bukan 4. Kalau 4 dia final. Dia keseluruhan. Berarti dibagi 6 ditambah 24. Hasilnya menjadi 30. Yang di atas 12 Ke ditambah 48. 48 tambah 12 berapa? 60. 10. Ini bagi 30. 2. Untuk yang ini ya, tetap segitiga juga. Yang pertama. Berarti total luas 6. Nah, yang ini nih yang paling penting. Untuk titik berat yang Y, itu posisinya berapa? Nah, yang segitiga tadi ya, 3. titik berat yang segitiga itu sepertiga kali tinggi. Kan tingginya tadi berapa? 3 ya. Ini Berarti 3. sepertiga. Nah, di sini nih. Berarti sepertiga dikali 3, 3 kali 3 1. 1. Nah, tapi nanti di sini bukan 1. Berapa ya? 7 atau 1? 7 ya. Karena 6 ditambah 1 di sini. Jadi 7. Kalau tadi Oh, ditulis 6, 7 di sini. Bukan ditulis 1 ya, tapi 7. Karena 6 dari titik E ke A, 6 ditambah dari titik 6 ke titik yang sepertiga dari tinggi. Ditambah 24 juga nih, karena yang bawah. Nah, sekarang titik tengah sumbu Y yang kedua berapa? 3. 3, betul. Sama juga dibagi 30. Di sini 42 ditambah 72 dibagi dengan 30. Jadi 4, 11 dibagi 30. Nah, karena nggak boleh pakai kalkulator setiap ulangan, jadi kita manual nih. 114 dibagi 30, 30 dikali berapa biar hasilnya mendekati 114. 3 ya, karena 3 3. kali 3.
90. 4 dibagi 4 dikurangi 0, 4. Terus 9 ke 11, 2. 240. 240 dibagi 3 berapa? 8 ya. 8 kali 3 24. Tuh, berarti 3,8. Nah, begitu. Dari 1 jam lebih kita belajar ini, ada yang kurang ngerti gak, Putra? Nah, jadi yang segitiga ini khusus ya, sepertiganya itu adalah titik berat. Jadi kita harus hitung dari jenis-jenis bangunan yang kayak begini. Nah, ini ya, berbentuk ini macam-macam nih kayak begini tuh. Setengah lingkaran. Nah, yang segitiga tadi yang kita bahas ini nih. Tuh, yang berbentuk segitiga. Koresponnya lama nih PDF ini. Nah, ini bidang segitiga, titik berat terhadap sumbu Y sepertiga T. Sama juga dengan kerucut sepertiga, tapi kalau kerucut kejal yang dalamnya ada isinya, yang nggak kopong, seperempat. Sekarang soal lagi ya. Nah, ini nih. Sekarang yang jangan yang ada jawabannya ya. Coba kami kasih pilihan ganda yang nggak ada jawabannya nih. Nah, nomor 2 nih. Sebuah bidang homogen PQRS tampak seperti pada gambar. Letak titik berat benda terhadap sisi PQ, berarti terhadap sisi X ya. Tuh, silakan. Kelihatan kan gambarnya? Ini nggak ada jawabannya nih, jadi harus lihat sendiri.
Udah dapet jawabannya? Semoga Berapa jawabannya? Belum ya? yang Panjang yang bawahnya ini belum ada ya, 60 di sini yang bawah. Udah dapet? Udah dapet jawabannya? belum Kak. Terhadap sisi PQ, berarti terhadap sisi X ya, bukan PS.
Yuk kita bahas. Berarti terhadap sumbu X ya. Nah, pertama kita cari luasnya dulu nih. Luas yang segi 4 PQRS berapa? 60 dikali 60 ya. Karena lebarnya ini 60, tingginya 60. Sama juga dengan 3.600 sentimeter segi, bukan kubik. Nah, sekarang yang kopong ini, luas yang segitiga kopong itu anggap aja di sini X ya. SX, SRX berapa Putra? Tahu nggak luasnya? Tingginya berapa tuh? Tingginya tiga 20 puluh ya, senti, 20 cm. Alasnya 60. 60. Jadi kalau 60 dibagi dua aja udah 30. 30 dikali 30 sama juga dengan 900. Nah, karena kita hanya mencari terhadap sisi PQ, ini adalah sisi X nih, ya. Karena dia di koordinat kartesius yang horizontal itu X. Berarti X sama jadinya dengan luas yang abu-abu, yang keseluruhan aja nih ya, gabungan antara yang putih dengan abu-abu, itu 3.600. Tuh. Dikali titik tengahnya berapa di sini ya? Nah ini nih, terhadap sumbu X berapa? 30 ya, 30. Kenapa 30? Karena dari titik P ke titik Q dibagi dua itu 30 di sini. Jangan ditambah ya, tapi dikurang. Karena yang kosong ini yang tadi kamu kerja nomor satu tuh. Luas area yang kopong 900. Yang kopong itu maksudnya yang putih, ini yang kosong. Dikali titik tengah dari sumbu X yang mana? Berapa tuh? 30 juga ya. Karena dari sini ke sini pas tuh 30. Dibagi 3.600 dikurangin 900. Berapa coba? Ini 36 dikali 3. 100.008, 108.000. Iya. Ini sih Berapa 100? 108. 108.000. Dikurangin 2.700. Dibagi 3.600 dikurangin 900. Berapa tuh? 27 ya? 2.700. 108 dikurangin 27 berapa? 2.700. Bukan 2.700, 27.000 ya. Nanti 108 6.000, 63.000. ini 81.000 ya. Tinggal dikorek. 810 dibagi 27 sama dengan
30. Nah, kenapa beda? Ada yang perbedaan nggak tuh? Coba kita cek dulu. Ah, 81.000 108 kan 1,3 kok kali. Nah, yang benar seperti ini ya. Dia eh, terhadap sisi X 30 nih jawabannya yang X tuh. Kan nggak ada jawaban. Berarti ada di sini nih. Tuh, di sini. Berarti di antara garis yang memanjang terhadap sumbu X. Di sini belum mencari sumbu Y ya. Atau sekalian mencari sumbu Y. Biar sekalian kita selesai aja nih. Di sini nih. Sumbu Y. Oke lanjut ya. Ini mumpung masih ada space kosong. Sumbu Y ini 3.600 dikali titik Y-nya di mana ini? Untuk yang besar ini. Titik Y di sini ya 30. Nah untuk yang kopong itu sepertiga di sini nih. Nah karena kan dia terbalik ya. Jadi berapa tuh? Kan 30. Sepertiga jadi dari atas ke bawah nih jadi 10. Berarti ditambah 20 jadi 50 di sini. Dibagi dengan 2.700. Karena dikurangin juga sama. Nah, di sini 3.600 kali 30 masih tetap 108 ya. 108 ribu dikali itu dikurangin 45.000. Nanti dibagi juga dengan 2.700. Hasilnya 45.000, 63.000, 63.000 dibagi 2.700. 23,3. Nah, ini jawabannya sebenarnya untuk yang Y ini sebenarnya. Ini bukan PQ nih, tapi PS 23,3 tuh. Ya, jadi kita harus tahu posisi jawabannya juga ini dari pertanyaan. Di sini sih bukan PQ ini PS. Kalau PQ yang ini 30. Berarti jawaban akhirnya 30,23,33. Nah, 23,33 posisinya di mana tuh, Kak? Baik, ada di sini nih. Tuh, 23,33 di sini ya. Nah, ini. Dari dasar bawah. Tuh. Oke deh, karena 3 menit lagi mau selesai. Ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, kami tutup. Nggak ada kak. Berarti minggu depan masih tetap malam minggu aja ya. Baik kak. Untuk hasil raport bayangannya dapat berapa untuk fisika ini atau matematik? Belum kak, masih kita tanggal 13. Aku bagiannya. Hmm. Terus anak kelas 12 ujian sekolahnya juga belum ya? Nanti kan mereka kan tinggal ujian sekolah lulus kan? Loh, mereka udah lulus kayaknya kak. Oh, udah lulus ya mereka? Udah. Oh, tinggal besok UTB, UM, SNB, UTBK ya? SNBT nanti tanggal 21. SMP udah kelar juga mereka kak. SNBT, SNBT ini kan tanggal 21 yang daftar mandiri. SMBT. Oh, SMBT belum kayaknya mereka. Oh, Kalau SMBP SMP udah. SMBP masih tes main lolos. ini tanggal 21. Oke deh,
Sampai tutup ya. Terima kasih Putra atas materi dan perhatiannya untuk materi malam ini. Baik, Kak. Eh, kita ketemu lagi hari Sabtu depan. Nanti diinfokan 2-3 hari sebelum les Zoom online ya. Oke, KB tutup. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.